Pada abad ke-16, Makassar menjadi pusat perdagangan yang dominan di Indonesia Timur sekaligus menjadi salah satu kota terbesar di Asia Tenggara. Puncak kejayaan kerajaan di Makassar pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, Kesultanan Gorontalo, antara tahun 1654 sampai 1669. Raja-raja Makassar menerapkan kebijakan perdagangan bebas yang ketat, di mana seluruh pengunjung yang datang ke Makassar berhak melakukan perniagaan di sana dan menolak upaya VOC untuk memperoleh hak monopoli di kota tersebut. Yang mulia, kerajaan Buton telah diserang oleh Belanda. Apa yang harus kita lakukan? Kerajaan Buton adalah kerajaan mediang sahabat ayahku. Saya akan membantu mereka. Saya setuju, Yang Mulia. Aku sendiri akan memimpin pasukan ini. Pada yakin, Yang Mulia? Aku yakin segera siapkan pasukan armada untuk menyerang mereka. Baik, Yang Mulia. Yang Mulia, jika kita membantu kerajaan Buton, kerajaan Goa pasti akan diserang. Baik diserang oleh negara asing daripada kita yang diserang. Keesokan harinya, Sultan Hasanuddin beserta tentaranya berlayar ke Buton. Pada perang itu, Sultan Hasanuddin berhasil memenangkan perang. Benteng pertahanan komponi Belanda di Buton berhasil direbut dan 32 orang Belanda dalam peperangan ini. Setelah perang itu, Belanda menyadari bahwa perang dengan Sultan Hasanuddin memakan biaya dan kerugian yang besar. Belanda kemudian mengirim beberapa perwakilan untuk membuat perjanjian, mulai dari Willem van der Beek, Willem Westing, dan Johan van Den. Semua tidak berhasil melakukan Sultan Hasanuddin. Overdoman, kita kembali kalah dari kerajaan Goa di bagian timur. Benar, Tuan, kalau kerajaan Goa yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin berhasil mengalahkan Jenderal Johan van Den dengan 2.700 prajuritnya. Benar-benar kuat kerajaan Goa. Mereka bisa mengalahkan kita yang memiliki senjata lengkap. Maaf, Tuan, sepertinya tamu kita dari kerajaan Bone telah tiba. Kalau begitu, antar dia ke ruanganku. Wah, benar-benar bagus Batavia ini. Tujuan kita sini bukan untuk berlibur, tetapi untuk memenuhi panggilan Jenderal Spelman. Selamat datang di Batavia, Tuan. Silakan masuk. Saya akan membawakan Tuan ke ruangan Tuan Spelman dan untuk Anda, Tuan Putri, mari ikut dengan saya. Kalian ayo antar Raja Bone ke ruangan Tuan Spelman. Mari Tuan, saya akan masuk. Selamat datang di Batavia, silakan duduk. Apa tujuan Anda memanggil saya kepada Batavia? Tujuan saya memanggil Anda di sini. Saya ingin meminta bantuan pada Anda sebagai Raja Bone. Bantuan seperti apa? Asal Anda tahu, saya tidak pernah bekerjasama dengan orang Belanda. Jadi begini, saya adalah Cornelis Spelman yang ditugaskan memerintah di bagian timur. Apa keinginan Anda? Kerajaan Bone bergabung kepada Belanda untuk membantu meruntuhkan kerajaan Goa. Karena mungkin saya membantu Belanda untuk menghancurkan saudara sendiri. Kita tidak berbicara tentang bangsa, tetapi jika kerajaan Anda membantu kami, maka kerajaan kalian akan mendapatkan dukungan dari Belanda. Baiklah kalau begitu. Tawaran Anda saya terima, Jenderal Spelman. Lagi pula, Bone tidak lagi di bawah kerajaan Goa. Keputusan yang tepat, kami akan menepati janji Anda untuk membantu kerajaan Bone. Setelah pertemuan itu, akhirnya persekutuan antara kerajaan Bone dengan Belanda akhirnya terbentuk, dan Arung Palaka beserta pengikutnya diberikan daerah Angke di Batavia sebagai bukti keseriusan Belanda. Belanda juga telah menyiapkan armada besar di Batavia untuk menyerang kerajaan Goa. Mohon waktunya, Tuan Sultan Hasanuddin. Saya membawa berita penting bahwa kerajaan Bone Parung Alaka bersekutu dengan Belanda untuk melawan kita. Bagaimana dia bisa mengkhianati kerajaan Goa dan bersekutu dengan Belanda? Kita harus menghindari perang saudara antar Goa dan Bone. Kalau begitu, apa langkah kita, Tuan? Perkuat pertahanan benteng Somba Opu dan benteng lainnya. Baik, Yang Mulia. Lalu bagaimana dengan kapal Belanda yang ada di kerajaan kita? Ikuti kapal itu dan ambil semua persenjataannya. Baik, Tuan. Kalau begitu, saya permisi. Sementara di Batavia, akibat peluncuran kapal milik Belanda Cornelis Spelman mempercepat persiapan Belanda untuk menyerang habis-habisan kerajaan Goa. Akhirnya, armada lengkap Belanda pun dipimpin oleh Cornelis Spelman, dibantu oleh Arung Palaka dan Kapten Joker dari Manipa dan sekutu-sekutu Belanda seperti kerajaan Buton. Itu berangkat dari Batavia 24 Oktober 1666 dengan kekuatan yang besarnya 21 buah kapal perang besar, 6.000 orang tentara Belanda, 4.000 kapal Arung Palaka, dan Kapten Joker. Armada itu tiba di depan benteng Somba Opu tanggal 19 Agustus 1667.
aku akan menyerang habis-habisan kerajaan Goa. Arung Palaka, serang benteng ujung pandang dengan Kapten Yongker. Aku akan menyerang benteng Somba Opu. Arung Palaka akan meratakan benteng ujung pandang dengan 4.000 pasukanku. Sementara itu, di benteng Somba Opu, Sultan Hasanuddin memimpin lebih dari 10.000 pasukan dari kerajaan Goa dan Talo. Aku meminta bantuan kepada kalian untuk membantu kerajaan Goa. Hanya mayat yang akan menyerah. Lebih baik kita mati daripada kita menyerah di tangan Belanda. Aku akan membantumu hingga titik darah penghabisan. Kerajaan Goa adalah bagian dari kerajaan Talo, lebih baik mati daripada menyerah. Kau turut segera pergi ke ujung pandang untuk melawan pasukan Arung Palaka. Baik, Yang Mulia. Akhirnya, perang benar-benar pecah dan Spellman berhasil mengadu domba kerajaan yang ada di Nusantara. Terbentuk dua kubu, yaitu Bone, Buton, dan Ternate. Sedangkan Sultan Hasanuddin memimpin kerajaan Goa, Talo, dan kerajaan Bima. Perang menimbulkan banyak korban, baik di pihak Belanda maupun di pihak kerajaan Nusantara. Dasar pengkhianat, kau telah merusak kalau berterima kasar dengan memihak Belanda. Dengan bantuan Belanda, aku akan menguasai kerajaan Goa. Serang! Raja Talo mundur dan pergi ke tempat Sultan Hasanuddin. Kenapa? Kita harus segera mundur, Sultan. Kita semakin terpojok dan benteng hampir hancur. Bagaimana Karaeng di ujung pandang? Dayang Karaeng telah dikalahkan dan telah mundur. Kita harus segera berhenti di sini. Pasukan telah dikalahkan semuanya. Ini kekalahan kita yang paling menyakitkan Sultan Kasip karena kita diadu domba dengan Belanda. Setelah Sultan Hasanuddin mundur di benteng Somba Opu, dan akhirnya perang telah dinyatakan selesai dengan kekalahan Sultan Hasanuddin. Setelah kekalahan yang diderita, kerajaan Goa dan mundurnya Sultan Hasanuddin dari benteng Somba Opu ke benteng Kalegoa, maka usaha Spellman memecah belah persatuan kerajaan Goa terus dilancarkan. Tanggal 29 Juni 1669, Sultan Hasanuddin meletakkan jabatan sebagai Raja Goa ke-16 setelah selama 16 tahun berperang melawan penjajah dan berusaha mempersatukan kerajaan Nusantara. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a